Untuk peserta yang selanjutnya kami panggil atas nama Rasid Taufikur Rahman kelas 3. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, para asatid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu di sini untuk berfastabiqul khairat dalam lomba tamu ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pembawa syafaat kelak di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, semua orang pasti ingin hidup bahagia dan sejahtera, betul? Betul. Namun kenyataannya masih banyak orang yang hidup dalam kesedihan dan penderitaan. Mengapa semua itu terjadi, hadirin? Jawaban yang paling sederhana adalah karena minimnya ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul menuntut ilmu itu wajib. Teman-teman yang saya banggakan, dahulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta maupun kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu, tidak memilih harta maupun kekuasaan? Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan harta dan kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan sholihah, masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu itu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu, hidup kita akan menjadi sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan sekedar teori maupun ucapan, tetapi ilmu yang diamalkan, yang dapat dirasakan manfaatnya. Kita bisa belajar dari petuah leluhur kita melalui tembang mocopat. Ilmu iku galakone kanthi laku. Ilmu itu dapat diraih dengan perbuatan. Lekas lawakas. Tercapainya ilmu karena ada kemauan. Tegesekasnya tosani. Artinya kemauan yang membuat kita sentosa. Setyo budyo pangekase dur angkoro. Ketulusan budi dan usaha adalah penakut kejahatan.
Kembang tadi mengajarkan kepada kita bahwa mencari ilmu itu harus ada kemauan yang kuat dan ikhlas, kemudian dilakukan sampai menaklukkan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Betapa mulianya ilmu itu hadirin, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Orang yang berilmu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap umat Islam untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum jika tidak dilandasi iman dan takwa maka akan menyesatkan. Without theology, life will be blind, and without science, life will be lame. Artinya, hidup kita akan menjadi buta tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan umum, hidup kita menjadi pincang. Maka, jangan hanya ilmu naku saja, tetapi juga harus bisa ilmu eksak. Jangan hanya ilmu balaghah saja, tetapi juga harus bisa ilmu IPA. Jangan hanya ilmu mantik saja, tetapi juga harus bisa ilmu bahasa. Insya Allah, dengan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, menjadikan jalan menuju surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, menjadi orang yang sukses dunia akhirat adalah dambaan setiap insan. Untuk itu, mari kita belajar menuntut ilmu. Kita perangi kebodohan, karena kunci kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan ilmu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Negeri ini namanya Indonesia, pulau berjajar menyambung lautan. Cukup sekian pidato dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.